Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan dan pecahan. Pertama saya akan membahas tentang bilangan bulat positif dengan negatif. Bilangan bulat positif dengan negatif ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, ketika bilangan positif ditambah dengan bilangan positif maka hasilnya positif. Misalnya ada 3 ditambah dengan 4, kedua-duanya sama-sama positif, maka hasilnya juga positif, yakni 7. Kedua, negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya tetap negatif. Sebagai contoh, min 3 ditambah dengan min 4, maka hasilnya min 7. Ketika dibalik pun sama, min 4 ditambah min 3 juga 7, min 7. Selanjutnya ada bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa positif juga bisa negatif. Seperti apa contohnya? Ini ada min 3 ditambah 4, hasilnya 1. 3 ditambah min 4, hasilnya min 1. Maka yang dijadikan titik acuan di sini adalah bilangan yang terbesar, dia yang menyandang tanda negatif ataupun tanda positif. Selanjutnya ada bilangan yang sama, yang satu negatif, yang satu positif, maka hasilnya pasti 0. Misalnya min 3 ditambah 3, maka hasilnya 0. 3 ditambah min 3 dibalik ya, maka hasilnya juga tetap 0. Selanjutnya beralih pada pecahan. Pecahan di sini pertama saya akan membahas tentang pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah di mana A per B, yang mana B tersebut adalah penyebut dan A sebagai pembilang. Misalnya ada 1 per 2, maka 2 itu disebut dengan penyebut dan 1 disebut dengan pembilang. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu di mana C A per B, di mana C itu adalah bilangan bulat. Misalnya kita akan mengubah pecahan campuran kepada pecahan biasa, maka caranya adalah C dikali B ditambah A, sedangkan penyebutnya tetap. Misalnya 2 5 per 5, maka hasilnya 15 per 5. Dari mana? 5 dikali 2 ditambah 5, maka hasilnya 15, sedangkan penyebutnya tetap 5. Selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal itu penyebutnya mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 4 per 10, 4 per 100, 4 per 1000, dan seterusnya, 4 per 10.000 sampai nggak terbatas. Selanjutnya kita akan beralih kepada pecahan persen. Persen itu adalah per 100, simbolnya seperti itu. Nah, misalnya 10%. 10% itu bisa ditulis dengan 10 per 100. Nah, 10 per 100, karena per 100 itu tadi juga masuk pada desimal, maka 10 per 100 ini bisa dijadikan 2, bisa dijadikan pecahan persen atau pecahan desimal. Maka boleh, tergantung maunya apa. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.